Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan dengan nomor induk mahasiswa 220104010051 dan dosen pengampu mata kuliah Sejarah Dakwah Ibu Rizkiatul Hasanah MSOS yang saya hormati. Welcome to the mind mapping. Mind mapping ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Sejarah Dakwah. Pembahasan yang akan dibahas pada mind mapping ini, yang pertama ada pengertian ruang lingkup dan fungsi, dan yang kedua ada setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Ketiga, ada konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah SAW. Keempat, sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Kelima, sejarah dakwah masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir, yaitu dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Pengertian, dakwah berasal dari bahasa Arab, dari kata da'a yad'u da'watan, yang bermakna seruan, panggilan, undangan, atau doa. Apabila dikaitkan dengan kata Islam, menjadi kegiatan mengajak, menyeru, dan memanggil seseorang kepada Islam. Menurut terminologi atau istilah, para ahli atau ulama telah memberikan batasan dakwah sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Dari sekian banyak definisi yang dikemukakan menurut Tata Sukaryat, beberapa definisi berikut ini dianggap dapat mewakili representatif dari definisi yang ada. Dan ada pula pengertian sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarah, yang berarti pohon kehidupan. Sedangkan menurut terminologi, sejarah ialah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Adapun sejarah dakwah adalah segala peristiwa atau kejadian abadi, unik, dan penting yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia, dalam mengajak, menyeru, serta memanggil manusia kepada Islam dalam bentuk lisan, tulisan, dan perbuatan atau aksi sosial secara pribadi maupun kelompok atau lembaga, agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam bahasa asing, sejarah dakwah disebut history dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa Jerman yaitu Geschichte. Dalam bahasa Belanda, history atau Geschiedenis. Dan history dalam bahasa Inggris. Akar kata history itu berasal dari historia dalam bahasa Yunani, yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, terutama mengenai umat manusia yang bersifat kronologis, sedangkan yang tidak bersifat kronologis dipakai sikentia atau seisen. Ruang lingkup sejarah dakwah terdiri dari 3 macam, yaitu ruang lingkup bentuk dakwah, ruang lingkup unsur-unsur dakwah, ruang lingkup waktu dan tempat. Ruang lingkup bentuk dakwah membagi dakwah menjadi 3 bagian, yaitu dakwah dengan perkataan atau disebut bil lisan, dakwah dengan tulisan disebut bil kitabah, dan dakwah dengan perbuatan yaitu bil hal. Ruang lingkup unsur-unsur dakwah terdiri dari dai, mad'u, metode, media, dan tujuannya. Ruang lingkup waktu yang dimaksudkan
bahwa dari segi waktu yang dikaji sejarah dakwah adalah sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masa kini. Fungsi. Ada beberapa fungsi sejarah dakwah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid. Kedua, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana cara mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. Ketiga, menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar. Keempat, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Kelima, untuk memupuk semangat perjuangan para dai. Keenam, mengetahui sejauh mana sejarah dakwah Islam telah dapat mempengaruhi dan merombak jalannya sejarah atau telah berhasil menciptakan realitas sosial kultural baru. Ketujuh, memprediksi apa yang bakal terjadi dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka kehidupan penataan masyarakat baru. Selanjutnya yaitu setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Ada 3 peradaban yang mendominasi di daerah itu, yaitu peradaban Romawi Timur, peradaban Persia, dan peradaban Arab Jahiliyah. Yang pertama yang dibahas yaitu peradaban Romawi Timur. Pada tahun 753 sebelum Masehi, kerajaan Romawi didirikan dengan ibu kota Roma pada bulan Mei tahun 30 Masehi. Kerajaan Romawi pecah dan dibagi menjadi 2 sebagai berikut. Pertama, kerajaan Romawi Barat, ibu kota di Roma dan rajanya adalah Hercules pada 610 sampai 640 Masehi. Dan yang kedua, ada kerajaan Romawi Timur, ibu kotanya di Konstantinopel dan rajanya adalah Konstantinus Agung. Pencapaian yang dicapai kerajaan Romawi Timur ialah sebagai berikut, yaitu ada agama, ada filsafat, ada bahasa, dan kesenian. Adapun agama dalam hal keagamaan pada peradaban Romawi Timur ini terdapat 3 aliran yang terkenal, yaitu ada aliran Yakivah, itu dianut di Mesir dan Habasyah. Terus ada aliran Nasirah, itu dianut di Mesir, Irak, dan Persia. Terus ada aliran Mulkaniyah, itu dianut di Afrika, Sisilia, Syria, dan Spanyol. Di antara ketiga aliran ini terdapat perbedaan keyakinan. Aliran Yakibah berkeyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah gabungan antara Allah dan manusia, sementara itu aliran Natsirah dan Mulkaniyah berkeyakinan bahwa dalam diri Al-Masih terdapat 2 tabiat, yaitu tabiat ketuhanan dan tabiat kemanusiaan. Perbedaan antara aliran-aliran ini terdapat dalam Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 72 sampai 73 yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Yang artinya, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata,
Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Quran Surah Al-Maidah, surah kelima, ayat 72 sampai 73. Selanjutnya ada peradaban Persia. Kerajaan Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana antara dua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan karena masing-masing berebut daerah kekuasaan dan pengaruh. Kerajaan Persia berada di bawah Raja Anushirwan dan dinasti Sassanid yang terkenal sangat adil. Anushirwan dengan pasukan berkuda dan berjalan kaki menyerbu daerah-daerah Romawi Timur hingga jatuh satu persatu, sedangkan Yustianus mengadakan perlawanan di bawah panglimanya Belisarius. Perang terjadi selama 20 tahun dengan kesepakatan di mana Yustianus harus membayar upeti kepada Anushirwan setiap tahun sebanyak 30.000 dinar. Adapun hasil pencapaian pada peradaban Persia ini yaitu ada pencapaian dalam bidang agama, dalam bahasa, dan kesenian. Dalam hal kepercayaan masyarakat Persia kuno itu ada yang menyembah langit, api, udara, dan air. Di alam ada Tuhan baik dan ada yang jahat, dan di antaranya selalu terjadi permusuhan. Ada beberapa agama pada masa ini, yaitu ada agama Zoroaster, itu ajaran agama yang didasarkan pada prinsip Persia kuno yang telah diperbaiki. Kitab suci yang bernama Avesta. Di dalam agama ini diyakini bahwa memiliki dua fase, yaitu dunia dan akhirat. Ajaran ini pula mempercayai bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk mempercayai bahwa untuk memilih yang baik ataupun sebaliknya, yaitu manusia itu bisa memilih di mana dia mau menjadi baik atau jahat. Adapun yang kedua yaitu ajaran Al-Manawiyah. Al-Manawiyah ini diciptakan oleh Manu atau Mani pada tahun 215 Masehi. Agama ini banyak berkembang di Asia dan Eropa. Ajarannya yaitu campuran antara Zoroaster dan Nasrani. Dan yang ketiga ada Majdak. Sekitar tahun 487 Masehi muncul ahli filsafat, pada mulanya pengikut Mani, yang bernama Majdak. Ia membawa paham baru dan mengenalkan konsep Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Menurut Majdak, pangkal perselisihan adalah harta dan wanita. Oleh karena itu, harta dan wanita tidak boleh dimiliki secara individu, tetapi harus dimiliki bersama. Dan yang terakhir ada peradaban Arab Jahiliyah. Jazirah Arab adalah tempat lahir dan berkembangnya Islam. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan mengenai geografinya, penduduknya,
politiknya, ekonominya, sosial, dan agama yang ada pada Jazirah Arab sebelum Islam lahir. Yang pertama kita bahas dulu keadaan Jazirah Arab. Jazirah Arab terletak di bagian barat daya benua Asia dan merupakan semenanjung yang dikelilingi Laut Merah, Samudra Hindia, dan Teluk Persia. Negeri-negeri yang ada di Jazirah Arab pada umumnya berupa padang pasir. Sehubungan dengan itu, ahli geografi Arab membagi jazirah ini menjadi 5, yaitu ada Tihama, ada Hijaz, ada Najd, ada Yaman, ada Al-Arud. Tihama merupakan daratan rendah yang terbentang lurus di sepanjang pantai Laut Merah dari Yanbu sampai Najran atau di Yaman. Wilayah ini disebut Tihamah karena panas dan kelembabannya sangat tinggi, serta disebut juga dengan Gaum. Terus ada Hijaz. Hijaz itu ialah wilayah yang terletak di sebelah utara Yaman dan sebelah timur Tihamah. Wilayah ini terdiri atas beberapa lembah yang menembus jajaran pegunungan saat yang membentang dari Syria sampai Najran, itu di Yaman juga. Yang ketiga ada Najd. Dinamakan demikian karena ketinggian tanahnya itu yang mengolah itu. Terus wilayah ini antara Yaman di sebelah selatan, padang pasir Syria di sebelah utara, dan Al-Arud di sebelah timur atau perbatasan Irak. Yang keempat yaitu ada Yaman, terbentang dari sampai Laut Merah di sebelah barat. Wilayah itu menghubungkan Hadramaut dan Sibut dengan Oman di sebelah timur. Terus ada yang terakhir yaitu Al-Arud. Disebut Al-Arud karena terletak melintang di Yaman, Najd, dan Irak. Wilayah ini terdiri atas Yamama dan Bahrain. Dan yang kedua itu kita lihat dari penduduk Jazirah Arab. Ahli sejarah membagi penduduk Jazirah Arab itu menjadi 3, yaitu Arab Balida, Arab Aribah, dan Arab Mustaribah. Arab Balida atau bangsa Arab yang telah punah, yaitu orang-orang Arab yang telah lenyap jejaknya. Akan tetapi kisah-kisah mereka itu terdapat dalam Al-Quran, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Kabilah-kabilah yang terkenal adalah Ad, Samud, Tasam, Judais, Amalia, dan Jurham. Terus ada yang kedua, Arab Aribah, penduduk asli, yaitu orang-orang Arab yang berasal dari keturunan Ya'qub dan Yasjub bin Khotan, atau disebut pula Arab Khotaniyah. Mereka itu kelompok Khotan dan tanah air mereka adalah Yaman. Kabilah-kabilah yang terkenal yaitu Jurhum dan Ya'qub. Dari Ya'qub lahir suku Kahlan dan suku Himyar. Dan yang ketiga ada Arab Mustaribah atau disebut pendatang, yaitu orang-orang Arab yang berasal dari keturunan Ismail, dan disebut pula Arab Adnaniyah saat Jurhum dari bangsa Khotan datang ke Mekah
Mereka tinggal di sana bersama Ibrahim dan Hajar. Mereka kemudian menikah dan mempelajari bahasa Arab. Dari mereka lah kemudian lahir kaum Quraisy. Terus ada bidang politik. Masyarakat Arab zaman jahiliyah tidak mempunyai pemerintahan secara formal, meskipun itu mereka mempunyai pimpinan yang mengurus peperangan dan perdamaian. Dan peperangan yang terjadi pada masa jahiliyah itu ada perang khusus, perang dahis, dan perang bujar. Perang khusus, perang ini terjadi antara kabilah Bakar dan kabilah Taglib selama 40 tahun. Perang ini terjadi hanya karena seekor unta. Dan ada perang dahis. Perang ini terjadi antara kabilah Al-Qurara dan kabilah Dahis selama 40 tahun. Perang ini terjadi hanya lantaran masalah sepele. Terus ada perang bujar. Perang ini terjadi kira-kira 268 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Terus ada bidang ekonomi. Jazirah Arab merupakan wilayah gersang yang tidak cocok untuk sektor pertanian, apalagi perikanan. Sebagian penduduk memilih untuk beternak. Adapun kelompok bangsawan menguasai perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Kaum Quraisy berdagang sepanjang tahun. Pada musim dingin, mereka mengirim kafilah dagang ke Yaman. Sementara pada musim panas, mereka mengirim kafilah dagang ke Syria. Jadi, pada Jazirah Arab itu rata-rata orang berdagang untuk menghidupi ekonominya. Terus ada bidang sosial. Kaum Quraisy karakter yang baik dan karakter yang buruk. Nah, jadi ada kaum Quraisy itu yang berkarakter baik dan buruk. Contoh, karakter yang baik seperti setia kawan, menempati janji, menghormati tamu, tolong menolong antara anggota kabilah. Terus kalau karakter buruk itu seperti merendahkan derajat wanita dan suka permusuhan lantaran masalah sepele. Wasallam. Konsepsi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu disebut rancangan atau diabstrakkan dari peristiwa konkret. Dikaitkan dengan konsepsi secara sempit adalah perkembangan. Nah, konsepsi sejarah dakwah Nabi adalah berlandasan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa wahyu, itu adalah Al-Quran, yang secara berangsur-angsur Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Posisi sejarah dakwah Nabi ini terbagi menjadi dua tempat sesuai periode tahun kenabian, yaitu Mekah dan Madinah. Untuk konsepsi dakwah Nabi di Mekah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, sedangkan di Madinah Nabi Muhammad dan para sahabat memperluas Islam dengan meninggalkan situs sejarah yang menandakan sejarah perjuangan dakwah Nabi. Dakwah yang secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan hanya dilakukan di sekitar lingkungan rumah, kerabat dekat, dan sahabat saja. Hal yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara umum, yaitu mendidik, membimbing, membina, dan mengarahkan serta memantapkan hatinya dalam kesuksesan dakwah. Konsepsi sejarah dakwah Nabi yaitu pertama, membebaskan diri dari kepercayaan yang selama ini dianut. Kedua, orang diajak untuk berpikir secara rasional dan mengadakan
perbandingan secara sistematis. Ketiga, dalam menyampaikan kebenaran yang dibawanya, wahyu menyuruhnya untuk berlaku bijaksana, yaitu dengan mengajukan argumentasi yang kuat dan rasional, dengan nasihat yang baik, dengan ancaman dan janji, dan dialog-dialog yang meyakinkan orang-orang. Nah, itu terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Selanjutnya ada tahapan takskip, tafaul, dan istilah al-hukmi. Ada 3 di sini. Ada dan pengkaderan, interaksi, dan perjuangan di tengah umat. Tahapan penerapan hukum Islam yaitu menghalah tasbih wa takwin, itu pembinaan dan pengkaderan, di mana itu adalah langkah-langkah dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW. Dalam tahapan ini adalah dengan jalan mendidik dan membina masyarakat dengan akidah dan syariah Islam. Pembinaan ini ditunjukkan agar umat Islam menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Terus ada interaksi dan perjuangan di tengah umat, disebut marhalah tafaul ma'a al-ummah, yaitu setelah lahirnya individu-individu Islam yang telah tergabung dalam sebuah kelompok dakwah atau partai politik Islam, maka akan dilanjutkan pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan interaksi dan perjuangan di tengah umat. Para muslimin yang telah terhimpun dalam partai politik Islam yang ikhlas itu harus diterjunkan di tengah-tengah masyarakat untuk meraih kekuasaan dari tangan umat. Proses akhir dakwah dari marhalah kedua ini ditandai dengan dilaksanakannya talabun nuksah, yaitu mencari dukungan politik dari ahlun nuksah kepada para pemimpin kabilah untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah SAW. Terus tahapan yang ketiga itu tahapan penegakan hukum Islam, marhalah tatbiq ahkamul Islam, penegakan syariah Islam secara kafah sebagai hukum dan perundang-undangan masyarakat dan negara, sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Setelah mendapatkan Bai'atul Aqabah II, penegakan syariah Islamiyah ini ditandai dengan diberlakukannya Piagam Madinah yang wajib ditaati oleh seluruh warga negaranya, baik bagi yang muslim maupun non-muslim. Adapun metode-metode dakwah Rasulullah SAW pada awalnya, moralitas penduduk Jazirah Arab ketika itu sangat buruk dan tidak berbudaya, sehingga disebutlah dengan sebutan jahiliyah. Dalam situasi yang seperti itulah Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahi seluruh umat yang ada di kota Mekah dan di Madinah, atau disebut dengan penduduk Jazirah Arab. Adapun metode-metode dakwahnya Rasulullah SAW yaitu ada metode personal, metode pendidikan, metode pendekatan penawaran, pendekatan misi, pendekatan korespondensi, pendekatan diskusi. Nah, itu pun metode-metode yang dakwah Rasulullah. Yang pertama, metode personal atau disebut sirri. Itu adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara face to face, individual antara dai dan mad'u, bertatap muka langsung sehingga reaksi yang timbul akan segera diketahui. Terus yang kedua ada metode pendidikan, ialah dakwah melalui pendekatan pendidikan telah dilakukan Nabi pada masa-masa awal dengan dakwah sirri, berbarengan itu sama dakwah sirri ya, atau dakwah
atau metode personal tadi, seperti dilakukannya pendekatan pendidikan ini di rumah Abu Al-Alqam. Nah, begitu. Jadi, sistem pendidikan yang dikembangkan Nabi yaitu sistem kaderisasi dengan membina para sahabat, kemudian para sahabat mengembangkannya ke seluruh dunia, mulai dari Khulafaur Rasyidin, kemudian generasi berikutnya. Tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk mendidik para sahabat baik di Mekah maupun di Madinah yaitu ada di Darul Arqam, rumah Nabi, Al-Suffah, Darul Al-Qurra, Kutab, Masjid, dan rumah para sahabat. Dan metode ketiga yaitu pendekatan penawaran. Ialah salah satu pendekatan dakwah Nabi menawarkan agama Islam kepada kabilah-kabilah yang menziarahi Ka'bah, meskipun tidak ada seorang pun yang mengikuti dakwah Nabi akibat teror dari kafir Quraisy. Nabi tetap menjalankan tugas dakwah itu setiap musim haji dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10 dari kenabian beliau. Oke, metode pendekatan yang keempat yaitu pendekatan misi. Ialah pengiriman dai ke daerah yang jauh dari tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Pendekatan dakwah ini merupakan bagian dari pendekatan pendidikan. Namun, dalam hal ini, akis mundis atau titik tekannya pada pendelegasian atau pengiriman para dai oleh Nabi. Nah, terus ada pendekatan kelima yaitu pendekatan korespondensi. Itu ialah dakwah melalui korespondensi. Ini dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-7 Hijriah terhadap bangsa-bangsa non-Arab sebelumnya. Selama 16 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah hanya kepada masyarakat Arab, tepatnya 10 tahun di Mekah dan 6 tahun di Madinah. Terus pendekatan yang keenam yaitu pendekatan diskusi. Diskusi atau mujadalah ini ialah merupakan pendekatan dakwah yang persuasif, mengingat tidak setiap matbu begitu saja menerima ajakan dakwah, tetapi perlu ada argumen untuk meyakinkan kebenaran ajaran Islam. Dakwah pendekatan diskusi ini menuntut dari dai untuk profesional dan mampu mengaplikasikan ilmu logika serta menguasai pengetahuan yang mendalam terutama topik yang didiskusikan. Semua metode yang digunakan Rasulullah SAW itu semuanya bagus. Tidak ada metode yang paling cocok digunakan tanpa melihat keadaan mat'unya. Maka semua metode dakwah itu bagus, namun disesuaikan dengan kondisi mat'unya. Sejarah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dakwah Nabi di Makkah. Pada masa dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat di Mekah dilihat dari beberapa kondisi, yaitu kondisi keagamaan, kondisi politik dan hukum, kondisi sosial kultural. Nah, terus ada apa lagi lah? Ekonominya juga dilihat. Nah, itu yang pertama kondisi keagamaan. Arab ketika itu hampir tenggelam dalam kepercayaan jahiliyah. Sisa-sisa penganut agama Ibrahim sangat langka dan tidak kedengaran lagi suaranya. Informasi tentang kepercayaan mereka dapat kita lihat dalam Al-Quran. Di antaranya, orang Arab musyrikin menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka yakini sebagai perantara yang dapat memberikan syafaat untuk mereka kepada Allah. Mereka tahu siapa Allah, tetapi mereka meminta syafaat kepada Tuhan-Tuhan palsu. Yang kedua, taklid.
Mereka sangat kuat dengan apa yang dilihat dari orang tua dan nenek moyang mereka. Terus ada kerusakan dalam bidang akidah, berimplikasi kepada rusaknya ibadah, tingkah laku, syiar, dan syariat yang mereka lakukan. Mengenakan sehelai kain pun. Nah, terus ada masuknya unsur berhala dalam ritual haji. Mereka meletakkan patung-patung di sekitar Ka'bah. Mereka tawaf di sekitarnya dan kadang-kadang tanpa mengenakan sehelai kain pun. Nah, terus ada persepsi mereka tentang Allah sangat sempit dan picik. Mereka bergeser dari kebenaran tentang asma dan sifat Allah, lalu memasukkan unsur-unsur tidak layak dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada menambah dan mengurangi ajaran ibadah sesuai dengan hawa nafsu dan kehendak mereka. Adapun bidang akhlak dan budaya yang ada pada mereka antara lain bangga dengan garis keturunan, mencela nasab, meminta hujan dengan pertolongan bintang, berteriak-teriak menghadapi kematian, mencela seseorang dengan membawa nama orang tua, sombong dengan posisi mereka sebagai penguasa Masjidil Haram, mengagungkan dunia pula. Kondisi politik dan hukum. Keamanan di Arab itu relatif stabil di Mekah. Nah, hampir tidak terjadi peperangan sebelum Islam kecuali perang Fijar. Hal ini disebabkan oleh keberadaan Ka'bah yang selalu mereka kunjungi setiap tahun. Pada hakikatnya, pemerintahan tersebut merupakan perpaduan antara kepemimpinan duniawi dan kepemimpinan agama. Para pembesar Quraisy sangat kuat dalam memelihara keyakinan, budaya, dan adat yang diwariskan oleh leluhur-leluhur mereka. Munculnya Islam sangat menggelisahkan mereka karena dianggap dapat mengancam eksistensi keyakinan, budaya, adat istiadat, dan bahkan kekuasaan yang selama ini mereka pegang. Maka dari itu, penduduk Quraisy yang ada di Mekah membenci adanya Islam pada saat itu. Kultural sosial kultural pada masa itu diantaranya adalah ada hubungannya antara laki-laki dan perempuan sudah rusak. Perlakuan terhadap budak itu semena-mena. Budaya miras yang mengakar pada saat itu pula. Dan yang keempat ada kondisi ekonomi. Pada saat itu, pertanian terdapat di pinggiran Jazirah Arab seperti Yaman, Syam, dan sebagian daerah Kars yang tersebar di Jazirah Arab. Mayoritas masyarakat Baduy hidup dari mengembala unta dan kambing. Kehidupan mereka berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan perdagangan adalah pendapatan primadona masyarakat Mekah dan Quraisy, sebagaimana yang digambarkan dalam surah Quraisy. Perdagangan ini tidak cukup aman karena banyaknya penyamun yang selalu mengintai ekspedisi dagang. Maka kebiasaan ataupun mayoritas ekonomi di Jazirah Arab itu yaitu perdagangan, walaupun tidak cukup amannya untuk berdagang. Materi dan metode dakwah yang dibawakan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Muhammad SAW diutus untuk menebar rahmat buat sekalian alam. Kemudian dalam sebuah hadis,
Beliau menggariskan bahwa parameter keberhasilan beliau dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sejauh mana orang yang tersentuh dalam dakwah dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia. Al-Mubarak menyimpulkan bahwa materi dakwah di Mekah adalah sebagai berikut, yang mana ada tauhid, iman kepada akhir, pembersihan jiwa dengan menjauhi segala kemungkaran dan kekejian yang menimbulkan akibat buruk, dan dengan melakukan hal-hal yang baik dan utama, penyerahan segala urusan kepada Allah. Semua itu setelah beriman kepada risalah Muhammad. Kenapa jadi ada tauhid di dalam metode dakwah yang dibawakan di Mekah? Karena untuk meningkatkan ketauhidan, kepercayaan kaum-kaum yang ada di Mekah tersebut tentang keberadaan dan keesaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, yang pertama kali materi yang dibawakan Nabi Muhammad SAW itu adalah tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun metode dakwah Nabi Muhammad SAW itu dengan beberapa tahapan, yaitu ada tahapan dakwah secara rahasia selama 3 tahun, ada tahapan dakwah secara terang-terangan terhadap penduduk Mekah mulai tahun ke-4 kenabian sampai akhir tahun ke-10 kenabian. Dan adapun tahapan dakwah di luar Mekah berlangsung dari akhir tahun ke-10 kenabian sampai hijrahnya Nabi ke Madinah. Setelah semakin sempit dan susahnya untuk berdakwah di Mekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh atau memberikan amanah lagi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah dan memulai dakwah di Madinah. Madinah dipilih karena Madinah adalah kota yang berkembang sangatlah pesat. Selain itu, Madinah dianggap layak karena pada tahun ke-11 kenabian ada beberapa orang yang masuk Islam, dan berkembangnya dakwah Islam di sana juga sangatlah pesat, dan juga tak ada satupun rumah di sana yang tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah merupakan keberhasilan juga kemenangan Islam dan kaum muslimin dan muslimat. Hijrahnya saat itulah hijrah menjadi tonggak kehidupan baru kaum muslimin. Hal tersebut pun membuat mereka menerapkan sistem kehidupan baru yang Allah tentukan, baik dari sektor politik, sosial, ataupun individual personalnya. Ketika Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, yang saat itu merupakan sebuah negara yang dikepalai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai kepala negaranya. Hal itu dapat terlihat perbedaan yang sangatlah berbeda saat sedang berdakwah di Mekah. Di Mekah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin berdakwah dengan keadaan yang sulit dan tidak leluasa. Sedangkan di Madinah, beliau sebagai penentu kebijakan. Rasulullah SAW membangun 2 program di Madinah, yaitu membangun masjid dan menjalin persatuan sesama muslim, seperti halnya persahabatan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Adapun ciri umum dakwah di Madinah itu menjaga kesinambungan tarbiyah dan tazkiyah bagi sahabat yang telah memeluk Islam.
ada mendirikan Daulah Islamiyah. Daulah adalah sarana dakwah yang paling besar dan merupakan lembaga terpenting yang secara resmi menyuarakan nilai-nilai dakwah. Ketiga, adanya keseriusan untuk menegakkan hukum-hukum syariat untuk seluruh lapisan masyarakat, baik skala personal maupun jamaah, seperti melaksanakan syiar-syiar Islam, menerapkan hudud, dan memutuskan perkara di antara orang yang berselisih. Keempat, hidup berdampingan dengan musuh Islam yang menyatakan ingin hidup damai dan bermuamalah dengan mereka dengan aturan yang jelas. Kelima, menghadapi secara tegas pihak yang memilih perang serta melakukan perang urat saraf bagi kelompok yang selalu mengintai peluang atau menunggu kesempatan untuk menyerang Daulah Islamiyah dengan mengirim pasukan-pasukan kecil, serta melakukan persiapan kekuatan berkesinambungan untuk menghadapi beberapa kemungkinan tersebut. Sejarah dakwah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini ialah para pengganti Rasulullah SAW, yang mana itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah juga. Secara etimologi, yang dimaksud dengan istilah Khulafaur Rasyidin sebenarnya berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Syarat bahwa arti kata khulafa dan kata adalah kata jamak yang merupakan kata yang berasal dari khalifah, artinya pengganti. Sedangkan untuk arti kata ar-rasyidin adalah mendapat petunjuk. Sehingga dapat disimpulkan pengertiannya, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari beberapa sahabat, yaitu ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu dakwah pada masa Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 Hijriyah sampai 13 Hijriyah. Biografi Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ammar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah. Lahir di Mekah 2 tahun beberapa bulan setelah tahun gajah. Menipati dengan Atik min an-nar, orang yang terbebas dari neraka, itulah beliau, sehingga dia lebih dikenal dengan nama Atik. Beliau adalah teman diskusi Rasulullah dan juga beliau mertuanya Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 142 hadis. Abu Bakar meninggal dunia pada bulan Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriyah dalam usia 63 tahun. Masa kepemimpinannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memerintah selama 2,5 tahun. Tepatnya 2 tahun 3 bulan 20 hari. Di saat amanah pemerintahan baru saja diembankan kepada beliau, tiba-tiba Madinah dikejutkan oleh gerakan yang menggerogoti sistem Islam yang meluas hampir ke seluruh semenanjung Arabia. Bentuk gerakan itu dapat diklasifikasikan dalam 3 pola, yaitu ada murtad dari agama, gerakan nabi palsu, pembangkang zakat, sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi mereka. Bahan lain dan kata Islam masuk di masa ini pada zaman Nabi dengan cara damai. Hasil dakwah Nabi SAW melalui suratnya kepada Raja Munzir, penguasa Bahrain saat itu. Munzir langsung masuk Islam setelah menerima surat Rasulullah SAW, yang diikuti juga sebagian rakyatnya. Bagi yang belum masuk Islam, diminta kepada mereka untuk membayar jizyah. Rasulullah SAW juga menulis surat kepada penduduk Ihsa dan Yamamah, mengajak seluruh penduduk untuk masuk Islam.
masa wilayah selatan Irak yang tunduk di bawah Persia adalah utus Khalid bin Walid menulis surat kepadanya, "Amma mari masuk Islam, niscaya kamu akan selamat. Kalau tidak, yakinlah bahwa kamu dan kaummu akan menjadi ahlu zimmah dan berkewajiban membayar jizyah. Jika kamu menolak keduanya, maka jangan salahkan kecuali dirimu. Aku telah membawa sebuah pasukan yang kecintaannya dengan mati sama dengan semangatnya untuk hidup." Hurmuz tidak mengindahkan surat Khalid, bahkan bersiap-siap untuk memerangi kaum muslimin. Irak. Setelah kaum muslimin memenangkan pertempuran Jad as-Salasil yang terjadi di daerah Kuwait sekarang, pasukan kaum muslimin bergerak ke utara untuk membuka lahan dakwah di wilayah Irak. Ini dilakukan sesuai dengan instruksi Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Khalid dan Iyad bin Ghanam. Abu Bakar menulis surat kepada keduanya yang isinya meminta 4. Kawasan Syam. Pada serangan pertama, kaum muslimin tidak mampu menghadapi pasukan Romawi yang memiliki perlengkapan dan pasukan yang amat besar. Abu Bakar yang selalu mengikuti perkembangan pertempuran memutuskan untuk memanggil Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di wilayah Irak untuk membantu pasukan yang sudah berada di Syam. Di kawasan ini berlangsung pertempuran singkat yang berakhir dengan kekalahan di pihak Romawi yang saat itu dipimpin oleh Tajrah, saudara Heraklius. Kekalahan kaum muslimin bertemu di Golan untuk sama-sama bergerak menuju Yarmouk. Adapun itu keempat kawasan tadi ialah kawasan-kawasan yang telah diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gerakan pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar. 2 tahun masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah masa yang penuh berkah. Kembalinya negeri yang murtad ke pangkuan Islam terjadi pada zamannya, dan pengeluasan wilayah Islam ke Persia dan Romawi juga dimulai pada zamannya. Selanjutnya itu ada dakwah pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Biografi Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah. Beliau berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, salah satu rumpun suku Quraisy, dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Awalnya beliau termasuk orang yang sangat membenci Islam. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Pada masa jahiliyah, beliau dikenal dengan kefasihan lidah dan keberaniannya. Dan setelah masuk Islam, beliau adalah orang yang sangat berwibawa, kuat, juhud, adil, penyayang, berilmu, dan sangat memahami agama. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 537 hadis. Beliau meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 pada usia 63 tahun. Futuhah pada masa Umar bin Khattab yaitu penyempurnaan Fat Irak. Futuhah Islamiyah pada masa Abu Bakar berhenti sampai di Herat. Ini disebabkan oleh perintah Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Khalid bin Walid agar segera berangkat ke Syam untuk memperkuat pasukan kaum muslimin, dan tinggallah Musanna bin Harisah di Irak meneruskan perjuangan dan memimpin pasukan. Ketika Umar menjabat khalifah, saat itu kaum muslimin sedang berangkat ke Persia bersama Musanna. Beliau mengangkat Abu Ubaidah bin Mas'ud As-Saqafi sebagai pemimpin. Pada periode saat inilah perang Qadisiyah terjadi pada tahun 14 Hijriah. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan gemilang dalam perang tersebut, dan secara umum ibu kota Persia Madain tunduk di bawah kekuasaan Islam pada tahun 16 Hijriah. Kedua, Iran. Setelah
Irak ditaklukkan, negeri-negeri di Persia juga ditaklukkan, di antaranya Iran dan negeri-negeri di seberang sungai. Dengan demikian, habislah riwayat Imperium Persia. Terus ada Syam dan Palestina. Ketika Khalifah pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, peperangan sedang berlangsung di Syam di bawah komando Khalid bin Walid, dibantu oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Ammar bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syu'aib bin Jarrah, Ammar bin Zaid bin Hasanah, Syian bin Suhail bin Hasanah. Ketika Umar diangkat menjadi khalifah, beliau mengangkat Abu Ubaidah sebagai panglima tertinggi untuk kawasan Syam. Terus ada Yordania, setelah Jenadin dan Yamuk, kaum muslimin meneruskan perjalanan ke arah Yordania dalam upaya perluasan dakwah. Ke wilayah ini, kaum muslimin harus mengambil jalan terakhir, yaitu menghadapi pasukan Romawi yang tidak mau mempersilahkan kaum muslimin melakukan dakwah di daerah ini dengan secara damai. Terus ada Suriah. Pasukan Islam melanjutkan perjalanannya menuju Damaskus yang dulunya disebut Dimashq. Di bawah komando Abu Ubaidah bin Jarrah, kawasan ini dikepung oleh 4 orang panglima muslim, yaitu Abu Ubaidah, Khalid bin Walid, Ammar bin As, Syurahbil bin Hasanah. Akhirnya negeri ini memilih untuk tunduk. Setelah Suriah tunduk, pasukan bergerak ke arah utara, yaitu Hims, Hamad, Halb, Sohid, dan Beirut ke arah Palestina. Sejak terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, negeri Palestina tidak bisa dipisahkan dengan kaum muslimin. Aqsa adalah negeri suci ketiga yang diperintahkan kepada kaum muslimin untuk dikunjungi. Penguasa Romawi mengerahkan pasukan yang ada di Quds untuk mempertahankan kota ini, tetapi dengan ajam dan keseriusan kaum muslimin, akhirnya mereka memilih damai dan meminta kepada pasukan agar langsung menghadirkan Umar bin Khattab dalam acara penyegahan kota Palestina. Ammar bin As memberitahu Umar bin Khattab perihal tersebut. Adapun Umar bin Khattab juga memberdayakan ulama, gubernur, dan para pegawai buat kepentingan dakwah. Selama kepemimpinan Umar bin Khattab selalu berusaha untuk menjadikan dakwah sebagai tujuan utama. Adapun kebijakan-kebijakan yang mendukung kemajuan dakwah Islam pada masa itu adalah Umar sering memanggil para ulama atau sahabat untuk membicarakan tentang kebijakan yang akan diambil berkenaan dengan munculnya permasalahan-permasalahan baru setelah meluasnya daerah yang dikuasai Islam. Terus ada memberikan pengarahan kepada para pegawainya tentang nilai-nilai Islam secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar para pegawainya tidak menjadikan wilayah kekuasaannya sebagai sapi perah, tetapi menjadikannya sebagai sarana untuk membina masyarakat agar berdaya di dunia dan sukses di akhirat. Selanjutnya itu ada dakwah pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 23 Hijriah sampai 36 Hijriah. Biografi Utsman bin Affan. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy dari Bani Abdi Syams. Beliau dilahirkan di Taif 6 tahun setelah tahun gajah. Beliau terkenal pemalu, memiliki kecerdasan akal, sangat iffah atau menjaga kehormatan diri, menjaga silaturahmi, takwa, panjang sholat tahajudnya, menangis saat mengenang negeri akhirat, tawaddu, mulia dan dermawan. Beliau termasuk di antara 10 sahabat yang mendapat berita gembira akan masuk surga dan beliau akan mati syahid. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 146 hadis. Metode yang dibawakan Utsman bin Affan untuk berdakwah itu ialah berdakwah dengan melaksanakan tugas kekhalifahan yang diamanahkan secara maksimal, meneruskan dakwah para pendahulunya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, terus berdakwah dalam bingkai Al-Quran dan As-Sunnah, terus mengikuti tradisi baik yang sudah ada, tidak mendahulukan hukuman dalam mendidik rakyat.
mengajak ke rakyat agar hidup zuhud. Pidato yang berisi program kerja tersebut beliau wujudkan dalam masa-masa pemerintahan beliau. Terus adapun futuhat pada masa Utsman bin Affan itu ialah pada masa Utsman bin Affan ini pihak Romawi mencoba untuk melanggar perjanjian damai dengan Amr bin As di Iskandariyah dan berusaha melakukan penyerangan ke kawasan-kawasan seperti Barat Afrika, negeri-negeri di seberang sungai, dan Cyprus. Barat Afrika, pasukan itu dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah. Negeri-negeri di seberang sungai, pasukan Islam melewati sungai Jihun dan menguasai Baitul Herat, Kabul, Afghanistan, dan Ghazni, terus serta negeri-negeri Turkistan. Terus ada futuhat juga berlanjut ke Amriyah, Azerbaijan, negeri terujung Armenia, dan sebagian negeri Tabaristan, selatan Laut Qazwin. Dakwah juga memasuki kawasan Nubah dan Sudan, negeri-negeri di selatan Mesir. Terus Cyprus, kaum muslimin dengan menggunakan armada lautnya mampu melakukan perlawanan di medan air. Karena kemampuan tersebut, kaum muslimin dapat menguasai kepulauan Cyprus pada tahun 28 Hijriah di bawah komando Muawiyah bin Abi Sufyan. Semula kepulauan Cyprus dan sekitarnya dikenal dengan Samudra Romawi, tetapi sejak Cyprus dan kepulauan sekitarnya ditaklukkan, lautan dikenal dengan lautan Islam. Adapun dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada tahun 36 Hijriah sampai 40 Hijriah. Biografi Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdi al-Muntab bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kushai. Ali adalah anak pamannya Rasulullah SAW. Ibunya bernama Fatimah bin Asad bin Hisham. Beliau memiliki keimanan yang kuat, pemahaman Islam yang baik, dan memiliki kemampuan untuk mengubuhi khalayak. Seperti masuk Islamnya penduduk Hamadan seluruhnya di tangan beliau dalam satu hari. Rasulullah SAW menjamin beliau masuk surga dan mengabarkan bahwa beliau akan diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menjadi khalifah, beliau sibuk menghadapi orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintahannya. Adapun futuhat pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, futuhat Islamiyah terhenti karena kaum muslimin sedang menghadapi masalah internal yang cukup pelik. Pada masa kekuasaan para Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan dakwah yang berhasil dicapai. Adapun kemajuan yang telah dicapai dari Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama ada menjaga keutuhan Al-Quran dengan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. 2. Memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Adanya keseriusan untuk mengajarkan ilmu kepada penduduk negeri taklukan. Utsman mengirim sejumlah sahabat untuk mengajarkan Al-Quran dan hadis. Keempat, ada sebagian orang yang tidak senang kepada Islam, terutama orientalitas abad ke-19. Banyak yang mempelajari fenomena Al-Futuhat Al-Islamiyah dan menafsirkannya dengan motif duniawi. Mereka mengatakan bahwa perang itu adalah untuk mengeruk kekayaan negeri yang ditundukkan. Interpretasi ini tidak sesuai dengan kenyataan. Para sahabat berperang karena iman. Adapun Islam pada masa awal tidak mengenal perpisahan antara dakwah dan negara.
sehingga tidak ada profesi khusus yang bernama dai. Khalifah adalah penguasa, imam pada sholat, hakim, dai, dan panglima perang. Tidak ada yang mengenal pada masa itu. Dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Dalam sejarah tercatat bahwa semasa pemerintahan khalifah Daulah Umayyah, hal ini sudah terbukti, baik semasa Daulah Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi maupun Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Daulah Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah di Damaskus ini, Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun. Pada 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Damaskus menjadi kata Suriah. Pendiri Daulah Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, sekaligus menjadi khalifah pertama di Daulah Umayyah. Kemajuan daulah ini tidak hanya di bidang pemerintahan, namun juga di ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih, ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup dan peristiwa sejarah. Ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, saraf, dan lain-lainnya. Bidang ilmu filsafat juga dipelajari dan dikembangkan pada masa Daulah Umayyah ini, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu maritim, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Selanjutnya itu ada Daulah Umayyah di Andalusia pada tahun 567 Masehi. Dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Ada metode yang dibawakan Utsman bin Affan untuk
berdak. Adapun Umar bin Khattab juga memberdayakan ulama, gubernur, dan para pegawai buat kepentingan dakwah. Selama kepemimpinan Umar bin Khattab selalu berusaha untuk menjadikan dakwah sebagai tujuan utama. Adapun kebijakan-kebijakan yang mendukung kemajuan dakwah Islam pada masa itu adalah Umar sering memanggil para ulama atau sahabat untuk membicarakan tentang kebijakan yang akan diambil berkenaan dengan munculnya permasalahan-permasalahan baru setelah meluasnya daerah yang dikuasai Islam. Terus ada memberikan pengarahan kepada para pegawainya tentang nilai-nilai Islam secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar para pegawainya tidak menjadi wilayah kekuasaannya sebagai sapi perah, tetapi menjadikannya sebagai sarana untuk membina masyarakat agar berdaya di dunia dan sukses di akhirat. Selanjutnya itu ada dakwah pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 23 Hijriah sampai 36 Hijriah. Biografi Utsman bin Affan. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy dari Bani Abdi Syams. Beliau dilahirkan di Taif 6 tahun setelah tahun gajah. Beliau terkenal pemalu, memiliki kecerdasan akal, sangat iffah atau menjaga kehormatan diri, menjaga silaturahmi, takwa, panjang sholat tahajudnya, menangis saat mengenang negeri akhirat, tawaddu, mulia dan dermawan. Beliau termasuk di antara 10 sahabat yang mendapat berita gembira akan masuk surga dan beliau akan mati syahid. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 146 hadis. Dakwah itu ialah berdakwah dengan melaksanakan tugas kekhalifahan yang diamanahkan secara maksimal, meneruskan dakwah pada pendahulunya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar bin Khattab. Terus berdakwah dalam bingkai Al-Quran dan As-Sunnah, terus mengikuti tradisi baik yang sudah ada, tidak mendahulukan hukuman dalam mendidik rakyat, mengajak ke rakyat agar hidup juhud. Pidato yang berisi program kerja tersebut beliau wujudkan dalam masa-masa pemerintahan beliau. Terus ada pun futuhat pada masa Utsman bin Affan itu ya, pada masa Utsman bin Affan ini pihak Romawi mencoba untuk melanggar perjanjian damai dengan Amr bin As di Iskandariyah dan berusaha melakukan penyerangan ke kawasan-kawasan seperti Barat Afrika, negeri-negeri di seberang sungai, dan Cyprus. Barat Afrika, pasukan itu dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah. Negeri-negeri di seberang sungai, pasukan Islam melewati sungai Jihun dan menguasai Baitul Herat, Kabul, Afghanistan, dan Ghaznah, terus serta negeri-negeri Turkistan. Terus ada futuhat juga berlanjut ke Amriyah, Azerbaijan, negeri terujung Armenia, dan sebagian negeri Tabaristan, selatan laut Qazwin. Dakwah juga memasuki kawasan Nubah dan Sudan, negeri-negeri di selatan Mesir. Terus Cyprus, kaum muslimin dengan menggunakan armada lautnya mampu melakukan perlawanan di medan air. Karena kemampuan tersebut, kaum muslimin dapat menguasai kepulauan Cyprus pada tahun 28 Hijriah di bawah komando Muawiyah bin Abi Sufyan. Semula kepulauan Cyprus dan sekitarnya dikenal dengan Samudra Romawi, tetapi sejak Cyprus dan kepulauan sekitarnya ditaklukkan, lautan tersebut dikenal dengan lautan Islam. Adapun dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada tahun 36 Hijriah sampai 40 Hijriah. Biografi Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdi al-Muntab bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qushay. Ali adalah anak pamannya Rasulullah SAW. Ibunya bernama Fatimah bin Asad bin Hisham.
Beliau memiliki keimanan yang kuat, pemahaman Islam yang baik, dan memiliki kemampuan untuk mengubuhi khalayak. Seperti masuk Islamnya penduduk Hamadan seluruhnya di tangan beliau dalam satu hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin beliau masuk surga dan mengabarkan bahwa beliau akan diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menjadi khalifah, beliau sibuk menghadapi orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintahannya. Adapun futuhat pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, futuhat Islamiyah terhenti karena kaum muslimin sedang menghadapi masalah internal yang cukup pelik. Pada masa kekuasaan para khulafaur rasyidin, banyak kemajuan dakwah yang berhasil dicapai. Adapun kemajuan yang telah dicapai dari khulafaur rasyidin yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, ada menjaga keutuhan Al-Quran dengan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. 2. Memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Adanya keseriusan untuk mengajarkan ilmu kepada penduduk negeri taklukan. Utsman mengirim sejumlah sahabat untuk mengajarkan Al-Quran dan hadis. Keempat, ada sebagian orang yang tidak senang kepada Islam, terutama orientalitas abad ke-19. Banyak yang mempelajari fenomena Al-Futuhat Al-Islamiyah dan menafsirkannya dengan motif duniawi. Mereka mengatakan bahwa perang itu adalah untuk mengeruk kekayaan negeri yang ditundukkan. Interpretasi ini tidak sesuai dengan kenyataan. Para sahabat berperang karena iman. Adapun Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, sehingga tidak ada profesi khusus yang bernama dai. Khalifah adalah penguasa, imam pada sholat, hakim, dai, dan panglima perang tidak ada yang mengenal pada masa itu. Tumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Dalam sejarah tercatat bahwa semasa pemerintahan Khalifah Daulah Umayyah, hal ini sudah terbukti, baik semasa Daulah Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi, maupun Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Daulah Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah di Damaskus ini, Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun. Pada 40 sampai 132 Hijriyah atau 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Damaskus menjadi kata Suriah. Pendiri Daulah Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, sekaligus menjadi khalifah pertama di Daulah Umayyah. Kemajuan daulah ini tidak hanya di bidang pemerintahan, namun juga di ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih, ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang berjalannya hidup dan peristiwa sejarah. Ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, saraf, dan lain-lainnya. Bidang ilmu filsafat juga dipelajari dan dikembangkan pada masa Daulah Umayyah ini, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu maritim, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran.
sampai 1031 Masehi. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya itu ada Daulah Umayyah di Andalusia pada tahun 567 Masehi sampai 1031 Masehi. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah, namun salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Di Spanyol, sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol, Cordoba menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan itu terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Ada juga ilmu kedokteran. Di antara ahli kedokteran itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Sejarahnya Daulah Umayyah, yaitu yang pertama dari Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Salah satu bukunya berjudul At-Tarikh. Ia meninggal pada tahun 852 Masehi. Terus ada Abu Bakar Muhammad bin Umar, dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Karya bukunya berjudul tentang Iftitah Al-Andalus. Yang ketiga ada Hayyan bin Khalaf bin Hayyan, karyanya Al-Muqtabis fi Tarikh Giza Al-Andalus dan Al-Matin. Bahasa dan sastra yang ada pada masa Daulah Umayyah yaitu ada Ali Al-Qali, karyanya Al-Amali dan Al-Nawadir, wafat pada tahun 696 Masehi. Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar, di samping terkenalnya sebagai ahli sejarah, ia adalah seorang ahli bahasa Arab, nahwu, penyair, dan sastrawan. Ia menulis buku dengan judul Al-Af'al dan Fa'al wa Afatal. Ia meninggal pada tahun 977 Masehi. Ada Abu Ambar Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abbad Ngobbi, karya prosa diberi nama Al-Aqad Al-Farid Al-Farid. Ia meninggal tahun 940 Masehi. Ada juga Abu Amr Abdullah Ibnu Syuhaid, lahir di Cordoba pada tahun 382 Hijriah atau 992 Masehi dan wafat pada tahun 1035 Masehi. Karyanya dalam bentuk prosa adalah Risalah Al-Awabi wa Al-Jawabi, Kashf Al-Daqwa, Afar Al-Syak, dan Hanud Adhab. Perkembangan dakwah Daulah Umayyah itu ada. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan baik yang sifatnya ke dalam maupun keluar. Ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedangkan yang keluar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Syahid Qutb mengatakan kalau bukan karena kekuatan besar yang dialami watak agama ini, niscaya masa-masa pemerintahan Bani Umayyah dapat dijadikan jaminan bagi lenyapnya Islam di muka bumi. Dinasti Umayyah yang
Sung hampir satu abad telah banyak memberi kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan Islam ke seluruh dunia, sebagaimana membuka wilayah dakwah baru, dakwah di bidang kajian dan penulisan ilmiah, memakmurkan masjid dengan kajian keagamaan, pemurnian dan penggapan bahasa Arab, pengumpulan penulisan dan peletakan dasar-dasar metodologis hadis bidang hukum Islam. Daulah Umayyah juga memperluas wilayah dakwanya. Bani Umayyah memandang perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka untuk upaya menyelamatkan dan penyebaran dakwah Islamiyah. Atas dasar konsiderasi inilah, maka kemudian arena perjuangan dan pengembangan dakwah Islamnya dilakukan pada 3 wilayah yang luas. Ada wilayah Asia Kecil, wilayah Afrika Utara, dan wilayah Timur. Wilayah Asia Kecil, Daulat Bani Umayyah mengambil Damaskus sebagai ibu kota negara yang sekaligus sebagai pusat kegiatan dakwah. Karena itu, wilayah Asia Kecil menjadi sangat penting, sebab apabila wilayah ini dibiarkan begitu saja, sama halnya dengan memberi peluang kerajaan Romawi Timur memperkuat dirinya, dan ini memberi kesempatan kepada mereka yang memukul jantung dakwah Islamiyah. Ada wilayah Afrika Utara. Pengeluasan wilayah dakwah di wilayah Afrika Utara ini merupakan tindak lanjut penyempurnaan dari masa Khulafaur Rasyidin, sehingga kota Kairawan berhasil dijadikan pusat kegiatan dakwah dan selanjutnya menjadi tempat pengembangan dan penempatan tenaga untuk persiapan ke Andalusia. Terus ada wilayah timur. Melebarnya dakwah Islamiyah melalui wilayah timur ini, yaitu ke daerah-daerah seberang sungai, negeri-negeri yang terletak antara sungai Jihun atau Amu Darya dan sungai Sihun, Syekh Darya, dan daerah-daerah Sin atau Indus. Maka terbukalah baginya jalan menuju Asia Tenggara dan ke Timur Jauh. Adapun penyebaran wilayah memperluas wilayahnya juga memasuki negara Cina. Khalifah Hisam bin Abdul Malik, Khalifah ke-10 dari Bani Umayyah, pernah mengirim sebuah delegasi di bawah pimpinan perwira tinggi yang bernama Sulaiman kepada Maharaja Cina yang bernama Xuanzong. Perwira tinggi yang diutus tersebut adalah dalam rangka untuk mengikat persahabatan. Dengan demikian, sejak saat itu terjadilah hubungan bilateral antara Daulat Bani Umayyah dengan Kemaharajaan Cina yang pada saat itu sedang dijatuhkan tahtanya oleh suatu pemberontakan. Perluasan dakwah pada masa Daulat Bani Umayyah ini disebut dengan periode dakwah tahap profesional yang pertama, dan kegiatannya masih menitik beratkan pada perluasan daerah. Dalam hal ini misalnya pendaratan pasukan Islam di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad ke tanah Spanyol, meluaskan wilayah ke Turki, Bukhara, Samarkand, dan terus ke Turkistan, Cina, serta melakukan pengiriman pasukan armada ke India melalui Ceylon. Sekian penyampaian dari mind mapping saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya mengucapkan terima kasih. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.